Inilah fakta Tuhan orang Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada dasarnya Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi untuk yang masih rekan-rekan beda akidah ya, beda iman ya. Selamat malam. Di dalam video ini dijelaskan inilah fakta Tuhan, umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada dasarnya Tuhan Islam, Kristen, dan Yahudi itu sama, menuju zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi menyebutnya Eloh atau Elohah katanya. Kristen menyebut Allah. Nah, jadi begitu katanya. Sedangkan umat Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya menuju zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin banyak bertentangan ya. Umat Nasrani tidak menerima ya bahwa Tuhannya Allah SWT. Tuhan mereka Yesus ya. Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kalau nggak saya salah ya, atau Trinitas yang sering kita dengar. Dan Allah itu Yesus itu sendiri. Ya, jadi berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam video ini, walaupun ada benarnya, pada intinya menuju Allah SWT. Di dalam ajaran Nabi yang diutus oleh Allah SWT dijelaskan dalam video ini bahwa Allah mengutus Rasul untuk setiap umatnya, yakni Nabi Musa alaihissalam untuk umat Yahudi, kaum Yahudi, dan Nasrani itu untuk Nabi Isa alaihissalam, dan untuk seluruh umat manusia diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Nabi dan Rasul terakhir katanya dijelaskannya. Baik, saudara rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya ingin memberikan masukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika orang-orang yang beribadah dengan berbagai macam ya, ada yang melalui sesembahan selain Allah, sekalipun tujuannya Allah keselamatan seperti yang dijelaskan dalam video ini, maka Allah SWT berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kalian memang cinta Allah, mencintai Allah, menginginkan Allah keselamatan, ampunan, dan kasih sayangnya, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan diampuni dosa-dosa masa lalu, akan disayangi dan dicintai Allah, tentu akan mendapatkan pahala kebaikan, yakni surga di sisinya. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh orang-orang ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mengikuti ajarannya, yakni menyembah Allah dan mengikuti risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam video tadi, bahwa Yahudi menyembah Eloha, Nasrani menyembah Allah katanya, Tuhannya Allah. Sementara berbeda dengan di lapangan ya, yang dianut oleh Yahudi dan kaum atau saudara kita umat Kristiani,
Tuhannya yakni Yesus ya sebagai juru selamat mereka. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Innallazina amanu wallazina hadu wa nasoro wasobiin. Sesungguhnya mukmin kaum Yahudi, yakni zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nasarot, yakni zamannya Nabi Isa alaihissalam, Sobiin, di luar, ya, di luar mereka Nasrani dan Yahudi. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Nah ini ya, siapapun Anda, begitu intinya kan? Yahudi kah, Nasrani kah, Sobiin kah, atau selain agama kepercayaan, selain pengikut Musa dan Isa putra Maryam ya, yang penting kita beriman kepada Allah, hari akhir dan mengerjakan amal soleh. Intinya apa? Allah dulu Tuhan kita, maka ada keselamatan bagi kita. Yang kedua, mengerjakan amal soleh. Jadi dua-duanya tidak bisa ambil satu aja, hanya mengimani Allah Tuhan tetapi tidak mengerjakan amal soleh, itu sudah salah sekali ya. Maka di dalam surah An-Nisa misalnya ayat 36, Al-Isra ayat 36 ya dikatakan wa'budullaha wa la tusriku bihi saya, sembahlah Allah saja, janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesembahan lain. Baru setelah kita menyembah Allah, kita berbuat baik kepada seluruh manusia, khususnya orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, rekan kerja, teman sejawat, orang fisabilillah dalam perjalanan kekurangan, ya, pembantu-pembantu kita. Karena Allah SWT tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra 36. Baik, dijelaskan tadi bahwa Nabi Musa diutus untuk Yahudi, benar sekali. Dan apa wahyu yang pertama kali, yang paling utama oleh Allah, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni, akulah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, akulah Allah, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah aku. Nah, intinya apa? Allah SWT menyeru untuk kaum Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, diwahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam begitu juga. Qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, diberi kitab yakni Injil dan diangkat menjadi seorang nabi. Ya, begitu lebih jelas ya. Nah, inti daripada ajaran Isa putra Maryam itu menyuruh menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kepada Bani Israel atau orang-orang Nasarot waktu itu, Isa putra Maryam menjelaskan agar menyembah Allah, dialah Tuhan kita, katanya. Ini adalah jalan yang lurus dengan menyembah Allah, dengan mengikuti ajaran Isa putra Maryam pada saat itu untuk Bani Israel. Ketika Isa putra Maryam sudah tidak lagi, maka diutuslah Nabi Muhammad untuk semua manusia. Kul ya ayuhan nasu inni rusulullahu ilaikum jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya engkau diutus untuk semua manusia. Ini intinya ya. Saudaraku, selamat malam, salam toleransi. Mudah-mudahan kita satu akidah untuk menuju keselamatan agama Islam. Selamat malam.